Buah belewah dibelah empat. Pesen sate, datangnya gulai. Ayo semua kita merapat. Podcast Anak Jakarta mau dimulai. Halo anak Jakarta, balik lagi di podcast Anak Jakarta. Nah, Anak Jakarta hari ini spesial banget. Kita akan ngobrolin podcast tentang digitalisasi sistem pembayaran. Hari ini kita udah kehadiran dua narasumber spesial. Halo, ada Bapak Oni Wijanarko selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Bapak, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi anak Jakarta. Selamat pagi anak Jakarta. Semangat ya Pak hari ini. Semut. Kita juga menghadirkan satu narasumber spesial, yaitu Ibu Diah Nastiti, Komisaris Utama PT Visionet Internasional. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Oke nih Bu, sebelum kita ngobrol banyak, mau ngobrol sedikit ya sama Pak Oni nih Pak. Sebelum kita bahas tentang digitalisasi sistem pembayaran ya Pak, mau tahu dong tentang informasi pemulihan ekonomi di DKI Jakarta Pak pasca pandemi. Terima kasih Jordi. Jakarta ekonominya cerah. Oke. Pertumbuhan ekonomi Jakarta di triwulan kedua itu mencapai 5,59%. Oke. Ini di atas pertumbuhan triwulan yang lalu ya, 4,62%, termasuk di atas pertumbuhan nasional ya, yang 5,4. Dan pertumbuhan yang tinggi seperti saya sampaikan tadi didorong, sebenarnya ada dua pendorong utamanya. Yang pertama konsumsi rumah tangga. Baik. Yang kedua ekspornya lagi bagus. Kalau 2 tahun yang lalu kita dengar Indonesia tuh current account deficit, no longer current account deficit, sekarang current account surplus. Nah, yang lebih menarik lagi adalah di konsumsi rumah tangganya yang masih dominan di Jakarta, bahkan di Indonesia juga ya. Yeah. Konsumsi rumah tangga itu punya porsi di atas 50%. Dan konsumsi rumah tangga ini ada kaitannya nanti dengan digitalisasi, dengan transaksi. Karena banyak transaksi rumah tangga yang ternyata mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Namun kalau dilihat dari lapangan usaha, ini kita urai lagi, lapangan usaha yang mendukung atau menopang ekonomi Jakarta itu perdagangan. Perdagangan ya Pak? Perdagangan, karena kita pusat perdagangan, juga informasi komunikasi, meskipun dulu nggak jadi penopang, tapi pertumbuhannya itu ternyata eksponensial. Okay. Jadi ke depan mungkin bisa jadi penopang. Jadi kecepatannya tinggi meskipun jumlah angka rupiahnya belum begitu dominan, tapi sudah kelihatan menjanjikan. Yang ketiga, industri pengolahan. Seperti kami sampaikan tadi kan ekspor. Ya. Nah, pengolahan Jakarta tuh ternyata otomotif pengolahannya tuh, mobil, ekspor. Nah, ini Pak, DKI Jakarta kan sebagai ibu kota negara ya Pak sekarang saat ini ya. Nah, tentu saja sebagai ibu kota negara itu kita memiliki infrastruktur yang baik ya Pak, termasuk di digitalisasi pembayaran. Nih betul nggak Pak bahwa predikat ibu kota negara itu akan membuat digitalisasi kita lebih baik nih Pak? Betul, karena kalau kita lihat e-commerce aja ya di Indonesia, yang di Jakarta tuh lebih daripada 70%. Lebih dari 70% transaksinya? Jakarta, dan banyak pemain di sini yang besar-besar. Yang kedua memang diuntungkan sebagai ibu kota, infrastrukturnya sudah available, channelnya sudah banyak, edukasi dan literasinya tidak seberat di daerah, karena juga orang-orang society-nya juga sudah banyak yang native ya. Jadi semuanya serba mendukung di Jakarta ini, dan peluangnya nggak hanya hari sekarang, kedepannya juga saya kira akan growing dan developing di digital payment yang ada di Jakarta ini. Oke, baik. Ini kita ngomongin digital payment di Jakarta ya Pak. Ini kan kita udah dari Bu Diah nih ya Ibu. Ini pasti ini kayak seru banget nih Bu. Ini Bu, saya ini mengenal OVO dari 2018 ya Bu. 2018 sudah jadi pengguna OVO. Nah, sebelum OVO ini menjadi seperti sekarang ya Bu, seperti apa sih OVO melihat peluang ini? Kan kita lihat ini seperti peluang yang sangat empuk ya. Yang sekarang dengan berkembangnya digital, semuanya berkembang dengan sangat pesat ya Bu. Dulu nih seperti apa sih OVO melihat peluang ini? Sama dengan apa yang dilihat oleh semua pada industri yang sama, yaitu pasti bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu ready untuk menuju kepada digital life, gitu. Ya ready. Anak-anak sekarang ya
kita kan tahu semua berapa sih sebetulnya sekarang ini Gen Y, Gen Z sama Post Z ya, Iya. yang totalnya udah 64% ya, hampir 65% dari total rakyat Indonesia. Ini kan anak-anak yang istilah kita itu lahir itu udah ada chip di kepalanya gitu ya, kayaknya kan gitu ya. Canggih ya, Bu? Canggih gitu kan. Native. Kalau kita nggak ngerti yang tua-tua yang gaptek-gaptek generasi baby boomers nih, Pak Oni dan saya ini kan baby boomers nih ya. Terus kita tuh kalau nggak ngerti kan kita langsung tanya anak kita tuh Betul, langsung ngerti aja gitu. iya. Nah, jadi dengan rakyat yang kayak begitu, they are so ready, they are so digital gitu. Nah, itulah makanya kenapa OVO sangat semangat untuk masuk ke dalam bisnis ini. Rakyatnya udah siap, penetrasi dari internetnya juga udah oke banget. Penetrasi smartphone di tahun 2022 kalau data kita ambil dari Statista aja itu 72%. Gitu. So you can imagine bahwa bahwa kita itu melihat itu sebagai peluang. Nah, itu baru satu sisi. Oke. Kita nggak bisa ngomong di dalam payment system, dalam digital payments ini tanpa ekosistem. Betul. Nah, gitu kan. Nah, ekosistemnya apa yang di sini? Yang paling banyak kita tahu itu adalah ekosistem UMKM. Onboarding dari UMKM ke digitalisasi, mulai dari ke e-commerce-nya sampai dengan e-payments-nya itu meningkatkan sekali penjualan. Ya, Oke. penjualan karena memang dia menjadi accessibility-nya menjadi sangat tinggi. Nah, itulah the ekosistem itu yang terus kemudian menjadi digarap bersama-sama. Gimana nih Pak Wani melihat digitalisasi sistem pembayaran seperti sekarang ini kan banyak banget ya Pak. Apa respon Bank Indonesia Pak terhadap digitalisasi ini Pak? Kita harus merespon digitalisasi yang sedang growing dan developing ini dengan outlet yang betul, yaitu dengan arah guidance jalan panjang atau blueprint sistem bayaran yang telah di-launch Bank Indonesia yang berdurasi sampai dengan 2025. Oke. Dan di sana betul-betul diatur dan diberikan opportunity dengan berbagai inisiatif. Jadi dari blueprint itu Bank Indonesia buat 5 working group untuk merealisasikan open banking ya. Tadi Budia tadi bicara ekosistem harus interconnected dan tentunya nggak boleh lepas dari bank. Betul. Jadi open banking. Yang kedua, digital payment tadi ya, retailnya terus diperluas akseptasinya, baik dari sisi instrumen, dari sisi channel, dan sebagainya. Yang ketiga, juga untuk infrastruktur pembayaran nilai besar. Ini yang terkait dengan pasar keuangan dan sistem bayaran nilai besar. Yang keempat, jangan lupa data dan digitalisasi. Dan yang nomor 5, tentu perlu regulasi, perizinan, pengawasan yang disesuaikan lagi supaya fit dengan environment yang ada. Dan di dalam working group sistem bayaran retail, salah satunya yang terkait dengan topik kita, ada inisiatif yang akan mengintegrasikan interface payment satu sama lain. Salah satunya kita juga melihat disambut juga dengan salah satu infrastruktur untuk memfasilitasi potensi dari pertumbuhan dan perkembangan pembayaran retail, yaitu pengembangan fast payment atau BI-Fast ya, serta disambungkan dengan perluasan layanan GPN dan KRIS yang saya kira ini tepat sekali kehadirannya. Strategi ataupun blueprint-nya diinternalisasikan atau diturunkan lagi di dalam implementasi KRIS yang retail tadi ya, perluasan retail. Kita sempat launching KRIS pada tahun 2019 dan berlanjut hingga sekarang. KRIS-nya sekarang tidak hanya masuk pasar, tetapi masuk mall juga dengan peningkatan limitnya ya, dari 5 ke 10. Kita melakukan edukasi sosialisasi tidak hanya dengan industri, tapi dengan Pemprov, dengan Pemda, dengan konsumen dan sebagainya. Jadi semuanya kita manfaatkan. Ekosistemnya, edukasi, sosialisasi, literasi terus dijalankan sambil melakukan penetrasi KRIS di pemerintah. Oke. Kan kita menyambut juga TP2DD ya, setiap Pemprov itu punya tim percepatan perluasan digitalisasi daerah, itu kita manfaatkan semuanya. Jadi saya kira dengan OVO kita juga bekerja sama masuk pasar beberapa ya di Jakarta, dan masih banyak loh. Kita itu pasar milik Pemda, jumlahnya Pasar Jaya, punya pasar jumlahnya hampir 160. Oke.
yang dijadikan program masih 9. Jadi masih banyak nih, kita nanti masih juga terus melanjutkan perluasan akseptasi kris di pasar-pasar maupun mal yang jumlahnya di Jakarta ini masih banyak, dan kita tahu pencapaian Jakarta ini kan luar biasa ya. Per bulan Agustus itu sudah mencapai 3,8 juta merchant menggunakan kris, dan itu sama dengan 19% dari nasional yang telah mencapai 20,4 juta. Saya kira peluangnya masih banyak, apalagi limitnya dinaikkan dari 5 menjadi 10 ya. Budi ya, kembali lagi tadi kan Pak Uni sempat bahas tentang BSPI 2025 ya Bu. Tentu saja ini kan kalau kita lihat nanti akan berpengaruh juga nih. Nah, seperti apa sih tanggapan Ibu terhadap BSPI 2025 ini? Yang mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah OVO seperti apa yang dilakukan untuk mengakuisisi para merchant baru, Bu? Dan tantangannya apa? Nah, of course tadi dengan mengatakan dengan memandang bahwa ada puluhan juta. Memang kalau kita lihat banyak sekali selain Jakarta, kota-kota yang tier 2, tier 3. Itu yang memang harus rajin-rajin ditangkap oleh kita semua. Nah, tentu saja banyak tantangannya. Di Jakarta ada tantangannya, di kota-kota tier 2, kota-kota tier 3 juga banyak tantangannya gitu. Tantangannya yang terutama yang kita lihat itu satu, of course Pak, literasi. Ya Pak ya, literasi. Kita OVO tadi Mas sudah menyampaikan kita kerjasama dengan Yayasan Cintara Bangsa ya. Yang terus yang memiliki berapa ratus ribu merchants yang di dalam binaannya, yang terus kemudian kita kerjasama untuk onboarding dari sisi payments-nya ya. Terus kemudian bagaimana mereka nanti bisa bantuan dari jadi di sini selain YCAB Yayasan Cintara Bangsa juga ada yang namanya YCAB Ventures gitu. Nah, YCAB Ventures inilah yang terus kemudian menyediakan bukan seed capital lah, loan lah banyak ya, pinjaman untuk yang kemudian dijadikan pinjaman modal yang terus kemudian nanti bisa dipakai dan kemudian dikembalikan. Nah, asiknya itu karena pilotnya itu adalah dengan OVO. Maka pembelian purchasing atau salesnya itu kan langsung masuk ke OVO. Nah, sehingga pengembaliannya uangnya itu langsung dipotong dari revenue, daily revenue-nya itu. Nah, disitulah letak bagaimana sinergi ini akan meningkatkan merchants ini menjadi lebih bertanggung jawab, iya kan? Kalau mesti dikolek, didatengin tiap-tiap hari segala macam kan pusing ya. Ribet sekali ya enggak. Nah, sehingga ini langsung dikolek dari revenue OVO. Itu yang pertama, bagaimana kita. Nah, tentu saja kita kerjasama kita dengan sejenis CAB dan kemudian yang saat ini sudah dilakukan, kita juga kerjasama dengan JPAL ya, juga dengan ISEI itu terus kita lakukan untuk garnering semakin banyak merchants yang bisa masuk ke dalam digitalisasi baik e-commerce maupun sistem pembayarannya. Itu kira-kira. Pak Oni, kita melihat industri ini inovasinya sangat cepat sekali berkembang nih Pak. Apakah kita Bank Indonesia nih Pak sebagai regulator hanya mengikuti saja atau juga ikut memberikan inovasi terkini Pak? Yang pertama ya Bank Indonesia mau setelah dalam negeri kalau bisa cross border, dan cross border sudah dimulai antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand. Jadi kemarin waktu G20 di Bali ada info malah orang Thailand yang menggunakan kris cross border itu untuk beli barang di Indonesia. Jadi ternyata kita dengan Thailand sudah connect. Jadi kalau kita ke Thailand ya sudah kita beli barang di Thailand dengan menggunakan kris sudah bisa, dan bayarnya pakai rupiah. Itu sekaligus dibundle dengan program local currency settlement. Jadi orang Thailand kalau beli barang di Indonesia nggak usah di money changer, langsung pakai Thailand baht. Kalau orang kita ke Thailand, kita langsung pakai baht. Jadi saya kira ini bagus dan inovasi yang luar biasa Bu. Ya. Dan nanti ini diperluas untuk ASEAN 5. Indonesia Thailand sekarang, Indonesia Singapura, Indonesia Malaysia, Indonesia Filipina, dan satunya Indonesia. Oh ya udah 5 itu ya. udah mau nambah lagi Pak. Kan nanti Brunei Darussalam belakangannya. Bisa jadi. Nah, ini tadi ada kris nih Pak. Tadi kayaknya di awal juga sempat kita mention BI Fast nih Pak. Iya. Nah, BI Fast itu apa Pak? Mungkin ada anak Jakarta yang masih belum tahu nih Pak apa itu BI Fast. Ya, BI Fast itu suatu infrastruktur yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi real time dan retail ya di situ yang aman, efisien.
dan tersedia 24/7 ya. Oke. Dan kita lihat BI Fast ini kedepannya nggak hanya untuk memfasilitasi transfer ya, sekarang kan masih transfer. Iya betul. Nah nanti bisa macam-macam, bisa untuk pembayaran, untuk purchase dan sebagainya. Dan saya kira dengan adanya BI Fast, fee daripada pengiriman uang atau transaksi akan terdorong lebih efisien dan tentunya affordable buat masyarakat dan buat bisnis mestinya masuk ya. Karena sekarang untuk pemain yang greenfield, pemain yang baru nggak perlu investasi banyak-banyak, bisa langsung connect kepada BI Fast. Untuk yang brownfield yang udah gede-gede juga nggak usah banyak invest di infrastructure payment yang begitu besar dan fragmented, menyebabkan fragmentasi. Sudah ada BI Fast, saya kira dengan adanya BI Fast saya kira ke depan infrastruktur retailnya semakin terpadu ya. Itu saya kira. Oke baik, ini udah tadi dengar dari Pak Oni bakal ada kris cross border, terus ada BI Fast, jadi nggak sabar nih Bu mau keluar negeri pakai kris nih. Waduh, saya juga termasuk kepingin nih segera. Pengen Bu ya, pengen nyobain ya. Ya, segera. Segera ya, kita harus coba ini. Nah ini Bu Dia melihat perkembangan digitalisasi yang masif saat ini ya Bu, adanya inovasi kebijakan dari BI, terus sepertinya juga industri fintech ini menjadi industri yang tadi saya bilang sempat empuk ya Bu sekarang. Nah gimana sih persaingan fintech nih Bu dari 2017 sampai dengan sekarang, persaingan ini berat kayaknya. Kalau gini, mungkin kita ke falsafah dulu ya. Betul. Ya toh, yang kalau kita itu negara Indonesia tuh gedenya gede banget. Betul. Ya kan ya. Kita punya nggak tahu sekarang berapa, 275 juta rakyat Indonesia. 260-an. Ya, 260. 260-an sekitar itu ya. Katakanlah itu. Itu kan as a pie is big, gitu. Nggak bisa kalau pie yang besar itu hanya satu perusahaan satu itu. Memang harus kompetisi. Karena kompetisi itu bagus untuk semua pihak. Tetapi, nah pertanyaan yang disampaikan oleh Mas tadi, kompetisi yang seperti apa? Gitu kan, harusnya kompetisi itu adalah yang sehat, bukan kompetisi yang bunuh-bunuhan. Betul. Kan gitu ya. It's a good competition. Nah sehingga memang diwajibkanlah setiap industri, setiap perusahaan di dalam industri fintech ini untuk berinovasi terus, kan gitu. Nah kalau sekarang gimana kalau OVO menghadapi persaingan yang seperti ini? Of course kita wajib untuk mengembangkan terus ekosistem kita, kerjasama dengan ekosistem yang contoh yang tadi sudah saya katakan, misalnya dengan ekosistem Grab, ya kan ya, terus kemudian dengan Bukalapak dan juga ekosistem lainnya. Oke. Ya itu, terima kasih. Luar biasa sekali. Pak Oni, Bu Dia, sebelum kita udahan nih ngobrolnya nih, mau pisah sama anak Jakarta, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke anak Jakarta? Era digitalisasi nomor satu yang penting perubahan mindset ya. Sebelum barang-barang yang baru itu datang ke kita, mindsetnya kita siapin. Ada 4 mindset, baik itu untuk individual ataupun untuk korporasi. Nomor satu, jadilah explorer, bukan menjadi observer ataupun jadi penonton. Jangan hanya mendengar orang punya ini punya itu, tapi kita mulai. Jadi itu termasuk explorer. Yang kedua, jadilah produser setelah jadi explorer. Karena kalau udah explore, kita nggak produce, sia-sia waktunya ya. Jadi yang kedua menjadi produser. Yang ketiga, untuk bisa jadi explorer dan jadi produser, kita harus jadi investor. Investor kepada diri sendiri, belajar terus, dirinya dibikin sehat, termasuk invest keuangan kalau ada uang jajan yang nggak perlu jajan banyak-banyak ya. Dan itu penting, itu kalau untuk individual, untuk perusahaan atau korporasi saya kira mereka lebih hebat ya, udah tahu yang begitu. Dan yang terakhir, karena kalau bicara digital, bicara ekosistem, ayo kita berperan sebagai connectors. Kita bergaul, berteman, bersilaturahim untuk membangun ekosistem, untuk memajukan apa itu cita-citamu nih anak Jakarta yang masih muda dan yang gansnya negara Indonesia. Saya kira 4 itu diingat ya, ada explorer, ada producer, ada investor, dan ada connectors. Kita menjadi ekosistem untuk Indonesia maju. Kiranya itu pesannya. Mantap. Tepuk tangan untuk Pak Oni dulu. Pakai tepuk tangan ya. Jarang ya. Ini dari Pak Oni udah. Mungkin dari Bu Dia nih apa nih yang ingin disampaikan ke anak Jakarta nih Bu? Alright. Oke. Anak-anak Jakarta ini anak-anak saya. Wah. Oh iya dong. Banyak berarti Bu ya? Banyak. Jutaan anak-anak Jakarta. Jutaan anak Jakarta. Saya, gitu kan. Ya. Jadi sesuai dengan topik kita hari ini dan memperhatikan 4 yang dari Disampaikan. MIT yang disampaikan oleh Pak Oni tadi itu luar biasa. Saya nggak mau nambahin, saya menekankan aja.
Kan gitu kan Pak. Mantap. Jadi kita explore gitu kan ya. Kemudian kita kita menjadi producer dan kemudian menjadi investor gitu kan. Jadi tolong itu dipegang erat-erat apa yang disampaikan oleh Pak Oni tadi sharing. Ya, dan ayo terus bangun negara, ya gitu. Ayo terus bangun negara dengan cara kita masing-masing. Tentu saja, jangan lupa you are born with the chips in your brains. Ya, so you are all digital guys, all digital girls and boys. Jadi ayo kita teruskan, kita lanjutkan untuk menuju Indonesia maju yang kita ingin capai pada tahun 2045. Your time. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Dia. Terima kasih Bu Dia, Pak Oni. Ini hari ini pembahasan kita sangat amat banyak membuka wawasan tentang fintech dan juga tentang perkembangan digitalisasi zaman sekarang ya anak Jakarta. Jadi diperhatikan baik-baik supaya tetap juga anak Jakarta semangat dan banyak berinovasi. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Oni, Ibu Dia sudah menyempatkan hadir di podcast Anak Jakarta. Nanti kalau kita undang boleh lagi ya? Senang sekali. Senang sekali. Iya. Ya, saya juga mau mengingatkan pada Jakarta nih untuk mendukung digitalisasi SP di DKI Jakarta. Jangan lupa manfaatkan KRIS-nya ya anak Jakarta. Nyok kita pakai KRIS. Saya Jody dan Ibu Dia dan Bapak Oni pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.